Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal UTBK SBMPTN tahun yang lalu. Mudah-mudahan saat kalian menyelesaikan soal UTBK SBMPTN nanti diberi kemudahan, dan yang terpenting kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai soal yang pertama. Di sini diketahui sistem persamaan seperti ini mempunyai solusi X, Y, dengan X dan Y adalah bilangan real. Yang ditanyakan adalah jumlah semua ordinatnya. Nah, bagaimana caranya kalau ada soal yang seperti ini? Nah, tentu substitusi atau campuran keduanya. Nah, sekarang di sini yang ditanyakan adalah jumlah semua ordinatnya. Ordinat itu adalah ya Y-nya ini. Nah, jumlah Y-nya nanti. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, kita eliminasi. Nah, jadi kalau dieliminasi, kita eliminasi Y-nya, berarti kita jumlahkan sehingga diperoleh ini ditambah ini 2x kuadrat, ini 0, 0, di sini 0, di sini plus 4x sama dengan 0. Persamaan kuadrat kita faktorkan, faktornya adalah ini, sehingga dari sini diperoleh x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan min 2. Nah, sekarang untuk X sama dengan 0 kita cari Y-nya. Kita masukkan, kita substitusi ke salah satu persamaan ini. Jadi untuk X sama dengan 0, nah di sini ini substitusikan ke sini. Nah, ini 0 sehingga tinggal ini saja. Sehingga Y kuadrat plus 2Y min 8 sama dengan 0. Jumlah akar tadi yang ditanyakan. Misalkan di sini persamaan kuadrat ini akarnya adalah Y1 dan Y2 misalkan. Nah, kalau keduanya ini kita jumlahkan, jumlah akar, ingat rumusnya, jumlah akar iya min B per A. Nah, dimana B-nya adalah 2 ini, A-nya 1. Sehingga di sini sama dengan min 2 per 1 sama dengan min 2. Terus sekarang kalau X-nya sama dengan min 2. Nah, kita masukkan ke salah satu sini sehingga diperoleh, nah ini X-nya kita ganti dengan min 2. Nah, sehingga Y kuadrat ini dengan ini jadi 1 ya. Y kuadrat plus 2Y min 4 sama dengan 0. Jadi kita misalkan akar-akarnya adalah Y3 misalkan, yang satunya adalah Y4. Nah, bagaimana kalau keduanya ini kita jumlahkan, kedua akarnya dijumlahkan seperti yang ini tadi, sama rumusnya, yaitu min B per A. B-nya berapa? B-nya adalah 2 ini, A-nya adalah 1. Sehingga di sini sama dengan min 2 per 1 sama dengan min 2. Nah, jumlah semua akarnya, berarti ini ya tinggal menjumlahkan saja, kita jumlahkan. Nah, Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 sama dengan, berarti ini ditambah itu. Nah, berapa nilainya? Min 4. Yang mana jawabannya? Yang B. Paham ya? Oke, soal berikutnya. Nah, dua garis yang sejajar disajikan dalam bentuk matriks. Nah, seperti ini. Maka yang ditanyakan adalah nilai AB. Di sini sebelumnya Bu Eni jelaskan dulu teorinya ya. Kalau ada dua garis saling sejajar itu artinya apa? Artinya mempunyai gradien yang sama. Nah, di sini disajikan dalam bentuk matriks. Nah, di sini Bu Eni buat secara umum dulu, matriksnya seperti ini. Nah, kalau ini kita kalikan, berarti kan menjadi AX plus BY sama dengan E. Nah, Bu Eni tulis di sini. Nah, dari bentuk ini, karena di sini tadi berhubungan dengan gradien, berarti kita buat Y sama dengan.
Nah, dari bentuk ini kita bisa ditulis seperti ini. Kemudian yang kedua, CX ditambah DY sama dengan F. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, sama seperti ini tadi kita tulis. Nah, Y sama dengan ini. Nah, sehingga gradien garis ini adalah ini, koefisien dari X. Garis ini gradiennya adalah yang ini. Dua garis yang sejajar berarti memiliki gradien yang sama, berarti ini sama dengan ini. Kita tuliskan di sini. Nah, dari sini bisa kita tulis A per B itu sama dengan C per D. Ya, jadi di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau ada soal yang seperti ini? Nah, kita lihat ini tadi. Nah, di sini A, B, C, D kan matriknya. Nah, penyelesaiannya ya A per B sama dengan C per D. Nah, diingat-ingat ini. Berarti di sini bagaimana? Ya sudah, langsung aja. Berarti 2 dibagi A sama dengan B dibagi min 6. Itu aja. Nah, ini AB sama dengan ini kali itu. Berarti AB-nya sama dengan min 12. Nah, mudah kan? Nah, cuma ini saja mengerjakannya. Yang mana jawabannya? Yang A. Paham ya? Jadi ini harus dikuasai dulu baru ke sini. Kalau ini paham ya sudah, langsung aja menyelesaikannya pakai yang ini. Oke, sekarang soal berikutnya. Fungsi kuadrat ini mempunyai nilai maksimum min P dengan P tidak sama dengan 0. Jika sumbu simetri kurva F adalah X sama dengan A, maka A plus FA sama dengan. Nah, sekarang ini berhubungan dengan nilai maksimum, kemudian satunya sumbu simetri. Nah, kalau dihubungkan dengan ini yang diketahui, maka di sini kita mengingat kembali. Jika ada fungsi fx itu sama dengan ini, maka di sini akan mempunyai titik puncak. Nah, titik puncaknya berkoordinat ini. Titik puncaknya beri nama E di sini. Titik puncaknya berkoordinat min B per 2A, D per min 4A. Dengan sumbu simetrinya, ya X sama dengan ini. Nah, X sama dengan min B per 2A. Nah, sekarang di sini fungsinya fx sama dengan ini. Nah, bagaimana? Kita cari absisnya titik puncak. Nah, berarti X sama dengan min B per 2A. Nah, B-nya yang mana? B-nya yang ini, koefisien dari X, 2P. A-nya 1, berarti di sini sama dengan min 2P per 2. Ini kita bagi sehingga tinggal min P saja. Nah, sekarang ordinatnya titik puncak. Nah, berarti Y sama dengan D per min 4A. Nah, di sini tidak usah repot-repot mencari nilai D. Nah, langsung saja kita masukkan, karena X-nya sudah tahu ya, kita masukkan ke fungsinya sini. Berarti Y-nya nanti sama dengan F min P. Nah, dimasukkan. Nah, sehingga di sini diperoleh min P dikuadratkan plus 2P, X-nya diganti min P. Nah, sama dengan ini. Nah, di sini tadi dituliskan nilai maksimumnya. Berarti di sini maksimum dicapai saat X sama dengan min P, berarti nilai maksimumnya ya F min P. F min P diketahui sama dengan min P. Oh, berarti di sini. Nah, kita substitusikan ke sini. Nah, berarti min P sama dengan ini kan P kuadrat dikurangi 2P kuadrat, berarti min P kuadrat plus P ini. Kita bawa ke satu ruas. Nah, jadi ini kita faktorkan. Nah, sehingga dari sini diperoleh nilai P-nya sama dengan 0 atau P-nya sama dengan 2. Ingat di soal tadi, nah, P-nya tidak boleh 0. Oh, berarti di sini tidak berlaku. Nah, tinggal P-nya sama dengan 2.
Di sini tadi diketahui sumbu simetrinya X sama dengan A. Nah, X-nya tadi, sumbu simetri tadi kan ini, X-nya sama dengan min P, berarti min P sama dengan A. P-nya adalah 2, berarti A-nya sama dengan min 2. Nah, A-nya min 2. Sehingga fungsi ini, bisa dituliskan P-nya 2, berarti X kuadrat plus 2 kali 2, 4. Plus P, P-nya 2. Nah, fungsinya seperti ini. Sekarang yang ditanyakan adalah ini. Nah, kita tuliskan di sini A plus FA. A-nya tadi berapa? A-nya min 2. Berarti di sini sama dengan A plus A-nya min 2 plus F min 2. Nah, kita cari F min 2-nya. Fx-nya tadi ini, berarti F min 2-nya ya X-nya diganti min 2. Sehingga diperoleh berapa ini? Sama dengan min 2. Oh, berarti ini F min 2-nya min 2, berarti ini sama dengan min 2 ditambah min 2. Berapa? Min 4. Mana jawabannya? Yang C. Paham ya? Iya. Berikutnya yaitu tentang trigonometri. Jika diketahui sinus 40 derajat plus X sama dengan A, untuk X-nya antara 0 sampai dengan 45 derajat, maka nilai kosinus 70 derajat ditambah X sama dengan berapa? Menyelesaikannya, kalau ada soal seperti ini, kita buat saja di sini segitiga siku-sikunya di sini. Sudutnya ini, ini ya sudut yang diketahui ini. Jadi di sini adalah 40 derajat plus X. Yang diketahui adalah sinus suatu sudut. Sinus suatu sudut itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Berarti sisi depannya berapa? Di sini A, berarti A per 1. Berarti sisi depannya A, sisi miringnya 1. Pitagorasnya kita pakai. Berarti di sini sama dengan akar dari ini dikurangi ini. Akar ini kuadrat dikurangi ini kuadrat, sehingga sama dengan akar dari 1 min A kuadrat. Sekarang yang dicari ini kosinus 70 plus X. 70 di sini yang diketahui 40, ya kita ubah 70-nya menjadi 30 plus 40. Kita beri saja kurungnya ini. Ingat, di sini ada kosinus jumlah dua sudut. Apa? Kosinus A plus B sama dengan apa dulu? Iya, kosinus A, kosinus B min sinus A, sinus B. Ini sebagai A-nya 30 derajat, yang ini sebagai B-nya. Oh, berarti di sini menjadi kosinus 30 derajat, kosinus ini dikurangi sinus ini, sinus ini. Kosinus 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Lah kosinus ini berapa? Kosinus kan sisi kosinus sudut ini, sisi samping dibagi sisi miring. Berarti kan sama saja ini dibagi 1, ya sama saja ini. Kita masukkan ini. Min sinus 30 derajat adalah setengah. Ini tadi diketahui sama dengan A tadi. Di sini sama-sama setengahnya kita bawa jadi 1. Terus ini akar-akar. Kita jadikan 1, berarti 3 kali ini. Berarti bisa ditulis akar 3 kali ini dikurangi A per 2. Yang mana jawabannya? Iya, yang paham ya? Oke, sekarang soal berikutnya. Garis singgung kurva ini di titik X sama dengan A dan X sama dengan A plus 1 saling sejajar.
Nah, yang ditanyakan adalah jarak kedua garis singgung itu. Nah, bagaimana menyelesaikannya kalau ada soal seperti ini? Nah, kita sketsa saja fungsinya ini. Misalkan gambarnya seperti ini. Nah, fungsinya. Di sini kita buat garis singgungnya di titik X sama dengan A. Nah, garis singgungnya misalkan ini. Nah, di sini adalah titik singgungnya. Titik singgung ini mempunyai absis X ini A, absisnya. Berarti kalau ini garis singgung, garisnya adalah X sama dengan A. Titik di sini absisnya adalah A. Nah, garis singgungnya adalah ini. Nah, garis ini kita misalkan saja namanya adalah garis Q. Kemudian satunya lagi, garis singgung satunya lagi. Nah, misalkan garis singgungnya yang ini merah ini. Titik singgungnya di mana? Misalkan di sini titik singgungnya. Nah, titik singgung ini mempunyai absis A plus 1. Nah, di sini kita beri saja namanya titik garisnya, garis singgung ini kita beri saja namanya garis P. Nah, dua garis ini kan garis singgung yang saling sejajar. Yang ditanyakan adalah jarak kedua garis singgung itu, berapa jaraknya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Berarti di sini nanti bisa kita buat begini, mencari jarak dua garis ini. Berarti jarak titik ini ke garis ini, atau bisa juga jarak titik ini ke garis ini, kan sama saja. Nah, berarti kita butuh koordinat titik ini, dua-duanya harus tahu. Setelah itu kita cari persamaan garis singgung ini, salah satu saja cukup ya. Nanti kita cari yang biru ini. Nah, garis Q ini yang kita cari nanti. Berarti kita nanti mencari jarak titik ini ke garis Q, itu sama saja jarak antara dua garis ini. Paham ya? Nah, sekarang kita mulai. Ini tadi, fungsi ini tadi persamaannya adalah ini. Nah, fungsinya. Karena dua garis sejajar, berarti gradiennya sama. Gradien berhubungan dengan turunan. Kalau seperti ini kita cari turunannya. Nah, kita turunkan. Ini 6x kuadrat. Nah, bisa ya? Kemudian di sini gradien garis Q kita misalkan saja MQ. Nah, MQ itu berarti kan sama saja dengan F aksen A. Nah, ya toh? Nah, berarti gradien garis Q adalah ini F aksen A. Nah, kita masukkan ke sini F aksen X-nya ini, F aksen A-nya ini. Kemudian di sini kita cari juga gradien garis P, berarti MP sama saja dengan F aksen di titik ini, berarti F aksen A plus 1 sama dengan ini. X-nya diganti A plus 1. Paham ya? Terus ini kita sederhanakan. Kita kuadratkan, kita buka kurungnya sehingga diperoleh ini. Nah, kita sederhanakan lagi, ini dengan ini konstantanya jadi 1 sehingga diperoleh ini. Nah, berikutnya karena dua garis ini tadi saling sejajar, berarti gradiennya, berarti MQ itu sama dengan MP. Oh, berarti ini sama dengan ini. Nah, kita tulis di sini. Ini sama, kita bagi sehingga tinggal apa? Ini dengan ini 12A sama dengan min 12 sehingga A nya sama dengan min 1. A nya min 1. Oh, berarti absis titik ini adalah min 1. Nah, sekarang kita cari ordinatnya. Ordinatnya ya kita masukkan ke fungsinya ini. Fungsinya ini tadi ini. Nah, berarti kita cari F min 1. Ini kita masukkan min 1, min 1, min 1. Berapa? 2 kali min 1 ditambah 3 kali 1 dikurangi 6 ditambah 5.
berapa? 0. Berarti titik di sini berkoordinat -1,0. Berikutnya sekarang titik yang di sini. Kalau A-nya tadi -1, berarti -1 + 1, berarti absisnya kan 0. Ordinatnya berapa? Ya kita masukkan ke sini. X-nya 0, berarti Y-nya 5. Oh, berarti titik di sini berkoordinat 0,5. Nah, titiknya sudah ketemu. Kita cari garis Q ini. Nah, garis Q ini adalah garis yang melalui titik ini dengan gradian MQ. Nah, MQ-nya berapa? A-nya tadi sudah ketemu -1, berarti MQ-nya ya kita masukkan di sini. -1, ini 0 sehingga tinggal 6 saja. Berarti gradian garis Q ini adalah 6. Nah, bagaimana sekarang kita cari persamaan garis Q? Garis Q itu adalah garis yang melalui titik -1,0 dengan gradian 6. Nah, ingat persamaan garis yang melalui sebuah titik dengan gradian diketahui. Y min Y1, Y1-nya ya 0 ini. Sama dengan M. Nah, kali X min X1. Nah, min 1 jadi +1. Ini bisa kita tulis seperti ini. -6x plus Y sama -6 sama dengan 0. Nah, sekarang ke jarak titik ini ke garis ini. Kita beri saja namanya D misalkan. Nah, D itu berarti sama dengan harga mutlak dari jarak titik ini ke garis, berarti ya ini dimasukkan, berarti X-nya diganti dengan 0, Y-nya diganti dengan 5, berarti -6 kali 0 plus 1 kali 5, -6 per akar ini kuadrat ditambah ini kuadrat ini. Sehingga berapa ini? Ini 0, ini -1, ini 36 tambah 1 37, berarti -1 per akar 37. Harga mutlak. Nah, berarti sama dengan ya 1 per akar 37. D tadi apa? D tadi adalah jarak dua garis yang saling sejajar ini. Paham ya? Yang mana jawabannya? Yang yang A. Paham? Oke, nah alhamdulillah telah selesai belajar kita kali ini. Semoga kalian semua berhasil. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.